Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat kita bisa bicara isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya Dina Praptora Harja dan co-host saya Nadila Amani. Hey Nadila, sehat-sehat? Alhamdulillah Ibu Dina, aku sehat meskipun beberapa hari yang lalu aku sempat meriang dan demam karena divaksin. Tapi sekarang sudah sehat. Ibu Dina sehat? Sehat. Ibu Dina reaksi normal lah. Sih, tapi alhamdulillah nggak lama-lama ya Ibu, cuma 1-2 hari tidur, minum paracetamol, tidur langsung segar lagi. Syukur deh. Oh, Ibu Saya udah divaksin yang kedua? Kan? Udah divaksin kan? Udah. Iri. Aku baru yang pertama, Bu Dina. Ya, tinggal 1 langkah lagi, you are protected. Oke. Ibu Dina gimana? Baik? Baik. Kita sore ini di tanggal 2 Agustus ya. Tumben-tumbenan kita rekaman di hari Senin karena Nadila hari Sabtu Minggu tepar. Biasanya kita rekaman Sabtu Minggu, tapi tiba-tiba Ibu Dina boleh digeser. Ya. Buat para pendengar Nyambung, terima kasih sebelumnya ya sudah share, like, komen, subscribe kita, bikin kita semangat lah selalu ya untuk share info-info terkini. Nah, hari ini kita mau coba bahas soal bansos. Nah, saya biarkan nih kali ini Nadila punya pertanyaan apa? Silakan, gitu kan? Edisi keberapa ini kita kali ini, episode keberapa? Kita episode ke-10 Bu Dina. Bener nih, pas Ibu Dina bilang, Nat kita hari ini bicara bansos ya, soalnya banyak ya Bu lagi di berita juga kan, soal pungli lah, soal nggak lagi biasa. Bansos tuh masalahnya nggak targeted, terus orang-orang yang perlu malah nggak dapet, itu kan masalahnya sebenarnya diulang-ulang mulu ya Bu Dina ya. Mungkin gini deh, mungkin sebagai biar para pendengar bisa ngerti konteksnya, mungkin Bu Dina bisa deh ngejelasin bansos itu tuh sebenarnya apa sih pentingnya untuk punya sistem bansos yang bagus, dan emang kalau banyak orang yang bilang kalau bansos tuh aduh negara miskin, emang bener ya Bu Dina yang punya sistem bansos tuh cuma negara-negara quote unquote miskin aja Bu Dina? Menurut Bu Dina gimana itu? Ini bansos, kita panjangin dulu ya, bansos itu apa? Jangan-jangan teman-teman juga masih tanda tanya, bansos itu apa sih? Bansos itu bantuan sosial. Kalau dalam studi-studi yang ada, bahasa standar di lingkaran internasional itu namanya social assistance. Jadi social assistance itu sebenarnya bagian dari program-program pemerintah untuk mencapai inklusi sosial. Jadi entah dia dimasukkan di skema besar jaminan sosial atau dia melengkapi skema jaminan sosial yang sudah berkembang di negara itu. Jadi kalau bicara soal bansos, sebenarnya bukan hanya di negara berkembang yang punya, negara maju pun punya. Bahkan secara sejarah, sebenarnya sebelum ada jaminan sosial macam perlindungan kesehatan atau perlindungan ketenagakerjaan yang berkembang berbasis pajak atau berbasis kontribusi dari peserta, di negara maju pun itu mulainya dari bansos. Jadi mungkin pernah dengar lah nanti kalau yang mau belajar lebih lanjut soal ini, soal Poor Law, undang-undang orang miskin. Karena kenapa sih orang miskin atau orang yang status ekonominya rendah itu perlu dapat perhatian khusus? Karena kebanyakan pemerintah itu menyadari bahwa ketika masyarakatnya itu secara ekonomi itu kekurangan, maka dampaknya itu panjang sekali secara sosial, ekonomi maupun politik. Misalnya ya ada siklus lah, orang bilang siklus kemiskinan yang bisa nggak berkesudahan, turun-temurun dari generasi ke generasi. Kalau di Inggris dulu ada bilang sekali orang miskin gitu ya, maaf ya saya pakai istilah miskin ya karena memang istilah secara akademis pun miskin gitu ya, poor tadi, maka orang biasanya jadi indigent gitu ya, jadi artinya udah lemah banget secara badan,
mudah tertular penyakit. Bahkan ada istilah di sana, apa ya, saya lupa istilahnya, tapi bahasa Indonesia itu artinya dekil gitu loh, yang artinya lusuh, letak gitu ya, yang kemudian dampaknya tadi mereka seakan-akan jatuh ke jurang kemiskinan. Nah, namanya juga jurang, sekali jatuh susah kita ngangkatnya. Jadi orang tua yang miskin biasanya juga nutrisinya akan buruk ya, buat dia sendiri maupun kalaupun dia sampai hamil, berarti kehamilannya akan kurang gizi. Efeknya anaknya misalnya mengalami stunting. Pernah dengar ya, stunting artinya secara fisik dia kurang berkembang, badannya secara fisik ya, termasuk otaknya. Sehingga ketika dia nanti pun punya uang, dalam perjalanan hidupnya dia membaik, perekonomian keluarganya, dia tetap nggak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi karena nggak mampu. Jadi artinya dampak jangka panjang buat masyarakat, SDM-nya, sumber daya manusia di negara itu lemah. Nah, kita tahu kalau SDM-nya itu lemah, daya saing jadi rendah secara ekonomi, mungkin juga akan menguat nih jerat utang, jerat kriminalitas, dan efeknya tentu akhirnya ke biaya politik ya. Nanti model pengembangan di satu negara untuk program ekonomi, untuk program pendidikan atau kesehatan biayanya sangat tinggi gitu. Jadi sekali lagi bansos itu sebenarnya bagian dari program inklusi sosial. Perspektifnya itu kewarganegaraan itu nomor satu. Jadi selama dia warga negara di dalam satu negara, maka dia harusnya dilindungi. Itu satu. Kemudian perspektif yang menonjol lagi kalau terkait bansos itu biasanya demokrasi. Biasanya haram tuh negara demokrasi nggak punya bansos. Karena dalam demokrasi itu pada dasarnya semua orang harus punya kesempatan yang sama, equal ya, setara, untuk berpartisipasi dalam politik. Nah, kalau orang status ekonominya kurang, otomatis dia juga sulit berpartisipasi. Makanya itu harus diangkat oleh negara. Kemudian yang ketiga itu perspektif negara hukum. Karena kalau negara hukum itu ada orang yang sangat lemah kapasitasnya secara hukum, dia akan cenderung didiskriminasi. Negara itu berarti kurang berpihak ya, berat sebelah. Nah, itu nggak bagus buat negara hukum. Terus kalau di Indonesia sendiri kita kenal istilah keadilan sosial ya. Di konstitusi ada, di semua regulasi perundang-undangan juga disebut berkali-kali. Jadi keadilan sosial tuh artinya ya semua orang harus punya kesempatan yang sama ya. Dan terakhir biasanya dilekatkan juga dengan identitas perlindungan HAM, hak asasi manusia. Jadi bansos itu juga haram hukumnya kalau tidak dimiliki negara yang mengaku negara demokrasi dan melindungi HAM, karena pada dasarnya bansos itu membantu meningkatkan martabat lah kelompok masyarakat yang biasanya tidak dapat perhatian atau biasanya tertinggal. Jadi ini bansos itu fungsinya banyak ya, yang pasti bukan cuma buat si orang yang dapat bantuan, tetapi secara sosial, secara kenegaraan itu efeknya dahsyat kalau dikelola dengan baik. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.